Pada tubuh kita pasti memiliki rambut, alis, mata, hidung, mulut, dan masih banyak yang lain. Anak-anak, ternyata di dalam organ tubuh kita itu terdiri dari banyak sel. Contohnya itu seperti sel syaraf, kemudian sel darah merah, sel otot, ada juga sel darah putih, dan masih banyak lagi. Kira-kira sel itu apa ya? Dahulu kala, ada seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Pada tahun 1635 sampai 1703, beliau menemukan sel dan beliau juga mengatakan semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Dan sel itu merupakan unit struktural dan fungsional dalam makhluk hidup. Nah, ternyata sel ini ada pada hewan, tumbuhan, manusia, bahkan pada makhluk hidup yang paling kecil pun seperti bakteri itu memiliki sel loh. Wah, kira-kira sel itu seperti apa ya? Sel itu seperti ini. Ini merupakan contoh dari sel hewan. Sel itu dikatakan sebagai unit terkecil fungsional dan struktural dari makhluk hidup karena sel ini memiliki peranan yang penting loh. Struktur sel itu yang pertama adalah membran sel, di mana membran sel ini mempunyai fungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Kemudian yang kedua yaitu nukleus. Nukleus berisi materi genetik yaitu DNA dan RNA. Nah, fungsinya ini adalah mengatur jalan kehidupannya sel. Kemudian yang ketiga yaitu ribosom. Ribosom di sini berfungsi sebagai tempat untuk mensintesis protein loh. Kemudian yang terakhir yaitu mitokondria. Mitokondria ini berfungsi untuk mensintesis energi. Yang pertama yaitu uniseluler dan yang kedua yaitu multiseluler. Kira-kira bedanya apa ya? Nah, kalau uniseluler ini merupakan organisme yang hanya memiliki satu sel. Contohnya seperti virus, amoeba, dan bakteri. Kemudian, kalau multiseluler itu merupakan organisme yang memiliki sel banyak. Contohnya yaitu ada jamur, hewan, tumbuhan, dan manusia. Virus ini merupakan organisme mikroskopik atau organisme yang super kecil dan sudah tersebar di seluruh dunia. Bahkan virus ini dianggap sebagai makhluk hidup yang paling banyak di bumi.
Wah, hebat banget ya si virus ini. Virus ini banyak dianggap sebagai parasit, tapi ada juga kok virus yang berfungsi untuk manusia. Contohnya dahulu ada seorang ilmuwan yang menggunakan salah satu virus untuk membunuh sel kanker loh. Wah, hebat banget ya virus ini. Nah, untuk lebih kenal dengan virus, yuk kita pelajari tentang si virus. Struktur virus ini ada materi genetik yang berupa RNA atau DNA saja. Kemudian yang kedua yaitu kapsid. Kapsid ini merupakan kapsul yang bertugas untuk melindungi materi genetik yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu envelope. Envelope ini merupakan selubung yang berisi lemak atau lipid. Nah, virus ini ada dua macam loh. Yang pertama, neck virus yang berupa virus telanjang yang hanya terdiri materi genetik dan kapsid saja. Kemudian yang kedua yaitu envelope virus. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Nah, kalian tahu nggak? Ternyata si COVID itu merupakan salah satu contoh dari si virus envelope ini. Ternyata si virus ini jika di alam bebas ini merupakan benda mati. Namun apabila si virus ini sudah masuk ke dalam sel inang atau sel induk, maka si virus ini dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Wah, ternyata si virus ini cukup unik ya. Virus memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu si virus ini tidak dapat mengekspresikan materi genetiknya secara mandiri. Karena si virus ini memiliki sifat parasit obligat intraseluler, yang berarti si virus ini harus atau selalu membutuhkan sel inang atau sel induk. Maka dari itu, si virus ini tidak dapat melakukan metabolismenya secara mandiri. Maka dari itu, si virus harus membutuhkan sel inang atau sel induk. Lalu bagaimana ya si virus ini bisa masuk ke dalam sel inang atau sel induk, bahkan ke tubuh kita? Si virus memiliki tonjolan yang mengandung senyawa protein. Kemudian senyawa protein ini juga dikenal oleh sel inang atau tubuh kita. Maka dari itu, si virus bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang pertama, si virus ini akan mendekati si sel inang. Kemudian, glikoprotein yang ada di si virus ini akan berikatan dengan glikoprotein yang ada di sel inang. Maka dari itu, si virus ini akan masuk ke dalam sel inang. Ketika si virus ini sudah ada di dalam sel inang, maka si virus ini mudah untuk memperbanyak diri. Maka dari itu, kita harus berhati-hati jika memegang benda-benda yang kotor. Mungkin saja di sana banyak virusnya.